berharga bagi kita semua. Perkenalkan, saya DB Kasupatma, dosen program studi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah Workshop Teknologi dengan kode mata kuliah OP610624. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 1 dengan bobot 3 SKS praktik. Mata kuliah Workshop Teknologi merupakan mata kuliah dasar yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam penggunaan alat dan mesin workshop. Karakteristik berbagai material ortotik prostetik, teknik fabrikasi dasar, serta penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan workshop. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dipersiapkan untuk memiliki kompetensi dasar dalam proses fabrikasi, perangkat ortosis dan prostesis secara aman, efektif, dan sesuai standar profesi. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL 4. Lulusan mampu mengaplikasikan pelayanan alat ortotik prostetik custom made untuk kasus kompleks dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai standar pelayanan ortotik prostetik secara komprehensif, profesional, dan berbasis bukti. Selain itu, mata kuliah ini juga mampu mendukung CPL 5, yaitu mampu mengelola pelayanan pada berbagai fasilitas ortotik prostetik melalui penerapan penjaminan mutu, keselamatan kerja, dan praktek berbasis bukti secara paripurna. Untuk mendukung pencapaian CPL tersebut, mata kuliah Workshop Teknologi memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dan workshop. CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip dasar ilmu material dan teknik fabrikasi dalam perancangan, pembuatan, serta penyesuaian perangkat ortosis dan prostesis yang fungsional dan aman. CPMK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip prosedur pembuangan limbah produksi. CPMK 4, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip membuat gambar teknik yang akurat sesuai standar industri. Untuk mencapai CPMK tersebut, pembelajaran disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan alat, mesin workshop, penerapan K3, pengenalan karakteristik material, teknik dasar fabrikasi, hingga berbagai kegiatan praktikum yang menjadi pondasi sebelum mahasiswa mempelajari proses fabrikasi ortosis dan prostesis yang lebih kompleks. Sistem penilaian pada mata kuliah Workshop Teknologi mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang terdiri atas penilaian formatif sebesar 30% dan penilaian sumatif sebesar 70%. Penilaian formatif dilaksanakan melalui kuis dengan bobot 30% untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Penilaian sumatif terdiri dari mini OSCE sebesar 30%, penugasan atau proyek sebesar 30%, serta penilaian sikap dan penampilan sebesar 10%, yang mencakup kedisiplinan, profesionalisme, tanggung jawab, kerjasama, dan kepatuhan terhadap prosedur K3. Pada sesi pembelajaran yang ditampilkan dalam video ini, penilaian dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi mahasiswa selama diskusi, pemahaman konsep, serta keterampilan mahasiswa dalam kegiatan praktikum sebagai bagian dari proses pembelajaran. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Geotex 2015, Occupational Safety and Health for Technologies, Pearson Education Limited, serta referensi lain yang tercantum dalam RPS dan modul praktikum Workshop Teknologi, program studi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik. Pada video pembelajaran ini, saya memilih materi praktek pembuatan polypropylene block atau PP block yang meliputi dimensioning atau pengukuran, grinding, dan smoothing. Materi ini merupakan salah satu kompetensi dasar dalam teknik fabrikasi karena memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam melakukan pengukuran, pembentukan, dan finishing material polypropylene secara tepat sebelum diaplikasikan pada pembuatan perangkat ortosis maupun prostesis. Oleh karena itu, materi ini secara langsung mendukung pencapaian CPMK 2, yaitu kemampuan mahasiswa mengaplikasikan prinsip dasar ilmu material dan teknik fabrikasi dalam proses pembuatan perangkat ortosis dan prostesis yang fungsional dan aman. Pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan menggunakan metode ceramah interaktif, demonstrasi,
diskusi sebelum masuk ke sesi praktikum di workshop. Pada kegiatan pembelajaran yang akan ditampilkan, proses diawali di kelas dengan penyampaian tujuan pembelajaran, konsep dasar polipropilen blok, serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan selama praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di kelas workshop teknologi. Sekarang pertemuan keberapa? Project PP Block. Kira-kira dari hari pertama kita mulai di hari Senin ke-8 ya? Ya kan ya, more or less ya? 7, 8? Ya, tapi kalau more or less di day itu sekitar pertemuan ke-8. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Sekarang teman-teman di project PP Block, di mana PP Block itu dituntut untuk kalian paham fungsinya apa, lalu how to manufacture dan sebagainya ya. Nah, untuk kita review lagi. Untuk di project workshop teknologi khususnya PP Block, workshop teknologi kita ada capaian pembelajaran CPL, di mana ada 2 CPL, CPL 4 dan CPL 5. Yang CPL 4 itu adalah mampu mengaplikasikan pelayanan alat ortotik prostetik custom made untuk kasus kompleks dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai standar pelayanan ortotik prostetik secara komprehensif, profesional dan berbasis bukti. Ya, jadi teman-teman nanti punya basic knowledge dan ini akan diangkat lagi nanti pada saat teman-teman ingin skripsi. Ya, jadi kalian harus tahu scientific reason-nya, metodologinya seperti apa. CPL 5 mampu mengelola pelayanan pada berbagai fasilitas ortotik prostetik melalui penerapan penjaminan mutu, keselamatan kerja dan praktek berbasis bukti secara paripurna. Oke. Dan juga didukung oleh beberapa CPMK. CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah, khususnya workshop teknologi, di mana CPMK 1 mengaplikasikan prinsip K3, kesehatan, keselamatan kerja di laboratorium dan workshop. Oke. CPMK 2 mengaplikasikan prinsip dasar ilmu material dan teknik fabrikasi dalam pembuatan perangkat ortosis dan prostesis. Ya. CPMK 3 mengaplikasikan prosedur pembuangan limbah produksi. Nah, setelah teman-teman manufaktur itu pasti meninggalkan residu atau limbah. Teman-teman harus tahu pengelolaan limbahnya bagaimana. Lalu yang keempat, mengaplikasikan prinsip pembuatan gambar teknik sesuai standar industri. Jadi teman-teman pada saat kita project PP Block itu kan kita desain dulu kan? Ada berapa kali berapanya. Jadi ini adalah implementasi di CPMK 4. Nah, khusus di PP Block kita fokus di major CPMK 2. Teman-teman mampu mengaplikasikan prinsip dasar ilmu material dan teknik fabrikasi dalam sebuah perancangan, pembuatan, serta penyesuaian perangkat ortosis dan prostesis yang fungsional dan aman. Nah, learning outcome dari project ini, teman-teman akan tahu fungsi PP Block itu apa. Ya, kita sudah diskusi sebelumnya, lalu menentukan dimensi sesuai gambar kerja, ada guideline-nya, lalu melakukan dimensioning, ukurannya, grinding setelah itu sudah dapat, lalu smoothing, dan menerapkan prosedur keselamatan kerja selama proses fabrikasi atau manufaktur. Oke. Nah, di sini kita fabrikasi pada saat PP Block itu dimensioning. Oke, teman-teman kan ada beberapa yang sudah mengukur nih. Goal kita adalah 30 kali 17. Kita spare 5 mili. Itu sudah kita asumsikan area kerja teman-teman. Tidak perlu kalian spare 1 cm, 2 cm, too much. Ya, cukup 5 mili saja. Asalkan pada saat grinding jangan terlalu agresif. Kalau terlalu agresif akan berkurang dan berkurang. Jadi redo.
Kalau measurementnya sudah berkurang, bisa ditambah nggak? Tidak. Kalau measurementnya masih panjang, bisa dikurangi nggak? Bisa. Oke. Setelah sudah dapat measurementnya, kalian potong sesuai dengan dimensioning kalian dan di shaping, dibentuk. Ya, tahapan pertama sudah dapat, lalu kita grinding. Grinding sudah oke, smoothing edge-nya. Ya, simple kan ya? Grinding, smoothing, and then done. Nah, implementasi skill ini teman-teman gunakan untuk pembuatan contoh ortosis. Kalau di sebelah kiri teman-teman adalah namanya apa? AFO, stand for ankle foot orthosis. Kalau ini brace, semua brace, semua ini brace. Tapi spesifiknya ini adalah spinal, karena penempatannya di area tulang belakang khususnya spinal orthosis (SO). Nah, ini kepanjangannya dari itu. Sampai tinggi kan? Kira-kira apa namanya? KFO, knee ankle foot orthosis. Nah, kalian membuat project PP block. Kira-kira dapat nggak sih esensi pembuatan PP block itu nanti kalian implementasikan pada project ini? Ya, grinding, smoothing. Nah, bagian-bagian di sini, edge ini, pinggiran-pinggiran ini harus perfectly smooth. Karena apa? Kalau tidak smooth, pada saat patient menggunakan device ini, dia akan downing dan doffing atau memasukkan dan melepaskan alatnya. Kalau edge-nya ini masih kasar, kira-kira gimana? Safe tidak buat pasien? Tidak. Nah, project kali ini adalah PP block, di mana itu kita hanya menarik garis lurus, ya kan? Ini basicnya saja. Setelah teman-teman sudah oke, sudah terbiasa menggunakan mesin, how to drawing, how to smoothing, kita berlanjut ke membuat ortosis. Nah, edge-nya ini, pinggiran-pinggiran ini teman-teman sudah dapatkan di PP block project skillnya, dengan harapan nanti tidak kaget pada saat pembuatan delivery dengan device seperti ini ke pasien. Oh, saya tahu loh smoothing itu seperti apa. Ya, apa sih justifikasi smooth edge-nya? Nah, teman-teman harus paham. Ya, setidaknya tidak melukai kulit dari pasien. Oke ya, cukup dipahami ya. Oke, safety-nya, K3-nya, kesehatan keselamatan kerjanya, APD atau alat pelindung diri. Personally ada safety glasses. Nah, goggles. Ya, pada saat kalian memanufaktur di workshop, ya, atau di machine room menggunakan goggles. Pertanyaan saya, andai kata teman-teman ada yang menggunakan kacamata baca, bisa nggak replace fungsi ini? Tidak. Perbedaannya apa? Dengan kacamata biasa, area penutup. Kalau teman-teman lihat ya, ini kalau ke belakang ini ada closingnya kan? Nah, ini melindungi. Sedangkan kacamata biasa pada umumnya itu tidak. Dan juga ada beberapa yang lensanya kecil ya. Nah, ini lumayan melindungi. Digunakan sampai close fit. Ya. Sampai close fit seperti ini itu lebih safe. Jadi tidak ada material-material yang akan masuk. Karena mata itu adalah fungsi yang paling utama untuk teman-teman pada saat manufaktur. Pada saat mata terluka, kira-kira manufaktur teman-teman bagaimana? Terhambat. Fabrikasi teman-teman akan terhambat. Jadi jangan sampai teman-teman lalai tidak menggunakan kacamata pada saat proses fabrikasi, khususnya pada saat menggunakan mesin. Oke? Masker. Ada beberapa gap ya di mesin room tidak menggunakan masker. Nah, pada saat hari pertama tidak oke, tidak masalah.
berkelanjutan itu akan numpuk residu-residunya di paru-paru, ya itu berbahaya. Jadi masker, please pay attention, masker tolong digunakan. Oke, terutama di ruang mesin. Apron, nah teman-teman gunakan apron supaya andai kata ada problem pada chips yang berterbangan, yang panas, yang agak meleleh, nanti kena apronnya dulu, ya, tidak merusak pakaian atau seragam teman-teman. Atau nanti teman-teman kalau sudah ada dari direktorat khususnya, ya, seragam lab, nah itu digunakan untuk mengganti apron, ya, lab coat namanya, seragam lab. Lalu safety shoes, ya, gunakan sepatu yang tertutup. Bagus safety shoe yang ada metalnya, is very nice, tapi terkadang tidak affordable. Silakan menggunakan sepatu yang tertutup, at least sepatu, jangan sandal, jangan slop. Oke, ya. Hearing protections, nah terkadang kita ini lebih maksimal. Ada beberapa yang hanya earplug saja, ya, tipe earplug itu tidak masalah, tapi asal digunakan sesuai peruntukannya. Mungkin yang model earplug itu bisa kita gunakan pada saat jigsaw, tapi pada saat di machine room, raungan mesin itu lebih tinggi dari ini. Ada vakum, ada router. Pada saat kalian menggerinda itu akan menimbulkan suara bising juga, dan ear protection is much more recommendable, ya, direkomendasikan. Oke. Next, nah ini contoh kita menggunakan apa namanya, jigsaw. Nah teman-teman tahu di sini ada tombol on dan off-nya, ya, dicek dulu semua keamanannya, kabelnya, ada kabel yang terkelupas atau tidak, blade-nya apakah sudah secure atau tidak secure, atau oblak. Kalau oblak jangan dipakai, ya, refer to technicians atau refer to teaching team untuk dikencangkan. Terkadang blade-nya ada yang miring juga atau bengkok, nah tolong dilihat, ini harus diganti. Kalau dipaksakan akan patah. Kalau patah terus terlempar ke kita, itu bahaya sekali, ya. Dan juga tekniknya, nah teman-teman pada saat menggunakan jigsaw, nah memotong polipropilen itu tolong jauh dari meja arahnya. Jangan teman-teman potong polipropilen, pegang terus gergaji mentok ke meja. Kalau mentok ke meja hasilnya gimana? Mejanya rusak, oke. Tapi yang paling fatal adalah blade-nya. Karena meja itu, meja workshop kita tebal, ya. Kalau dia dipaksakan itu akan patah. Dan patahnya itu, serpihannya itu bisa ke kita. Itu bahaya sekali, ya, terlepas dari kena mejanya. Oke, cukup dipahami ya safety dari penggunaan ini. Di sini ada yang kidal atau right handed semua, tangan kanan semua. Oke, kalau yang kidal dikondisikan. Oke, posisi tangan juga jangan di depan mata jigsaw-nya. Oke, nanti terluka. Karena speednya ini lumayan cepat kan ya. Oke. Lalu, nah untuk project ini penilaiannya adalah dimensinya. Goal kita berapa kali berapa? 30 kali 17. Kalau dirasa teman-teman masih sedikit lebih 3 mili lah, lebih 3 mili, kalian ada waktu grinding, ya. Jangan udah aman nih sekitar 30,3, 30,2, tidak. Presisi itu mendapat nilai plus, ya. Kebalikannya, kalau teman-teman dirasa saya sudah terlalu banyak menggerinda 29,5, gerinda lagi nggak? Tidak, jangan. Either teman-teman redo atau smoothing, ya. Balik lagi, waktu project ini cukup atau tidak, ya. Materialnya ada atau tidak, koordinasikan ke supervisor.
Oke. Penggunaan alat itu juga dinilai, penggunaan alat jigsaw, machine room, semuanya dengan proper. Oke. Lalu kualitas atau hasilnya. Nah, boleh pinjam? Oke. Andai kata teman-teman ingin submit project ini, apa yang harus teman-teman lakukan supaya mendapat nilai yang bagus? Coba ada gerak apa? Drawing. Kira-kira harus diapain? Dihapus. Ya. Lalu masih ada yang kasar, harus di smoothing. Tapi yang paling penting adalah size-nya. Ya, cek kembali dan coba dilihat surface-nya. Apakah masih berombak atau sudah flat? Goal kita flat kan? Nah, ini bisa dicek. Ya, kalian teman-teman gunakan penggaris, kalian tempelkan. Aku boleh pinjam garis? Nah, ini seperti ini. Caranya gampang. Nah, teman-teman tempelkan saja terus dilihat di terawang bagian mana yang sinar mataharinya atau sinar lampunya itu terlihat. Nah, itu yang harus di-grinding. Oke, simple. Ya. Bagian edge-nya harus di pojokan ini harus di round. Jangan yang siku. Terus goal kita juga perpendikular. Ada sudut 90 derajat setiap sisinya. Ya, itu goal kita. Jadi kualitas hasilnya dan juga smoothing. Edge-nya bagaimana? Sudah halus semua atau belum? Oke. Sampai sini dipahami? Penilaian project ini simple kan? Lalu juga kepatuhan pada saat kalian berproses pembuatan ini, manufakturnya. Patuh dalam K3-nya, safety-nya. Oke, itu juga dinilai. Terlepas dari tidak hanya project ini, semua project. Safety is your number one. Oke. Nah, wrap up everything, kesimpulannya. Jadi teman-teman tahu fungsi polypropylene block di dunia PO nanti. Ya, tidak hanya untuk kita asas perbedaan tinggi untuk pasien, tapi kalian tahu ini adalah sebagai latihan dasar kalian. Pada saat nanti teman-teman next semester itu ada FO/AFO. Nah, teman-teman sudah paham. Ya. Lalu dimensi. Nah, FO/AFO pun itu tidak ujuk-ujuk sekian. Kalian harus mendesain dimensinya berapa, tingginya berapa. Ya, dan kalian training dalam project PP block ini. Oke. Nah, tahapan pembuatan PP block, dimensioning, pengukuran, pemotongan, cutting, grinding, and smoothing. Udah cuma simpelin aja. 4 tahap. Oke, simple. Lalu penting menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama menggunakan alat dan mesin workshop. Itu penting sekali. Oke. Nah, now our discussion untuk project ini. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau saya tanya PP block nanti ke depannya fungsinya apa? Banyak, seharusnya banyak. Kalian sebagai ortotis prostetis ke depannya ini sering nanti menggunakan PP block. Kalau di bidang ortosis ya itu waktu kita diskusi ya, untuk mengetahui selisih panjang tungkainya kita menggunakan PP block. Sekarang kalian tarik benang merahnya di prostesis. Katakan ada transtibial prostesis, kita butuh PP block nggak? Kalau butuh, pada saat kasus apa? Nih, saya berikan skenario. Prostesis, transtibial. Tahu transtibial? Amputasi bawah lutut. Nah, amputasi bawah lutut, prostesisnya tahu dong kayak apa kan? Ya, kaki palsunya. Ya, teman-teman membuat itu. Jadi ini prostesis. Nah, pada saat pasien gunakan, apakah ujuk-ujuk levelnya sama? Tidak, belum tentu.
pada saat asesmen kalian ukur, oh selisihnya sekitar 50 cm. Tapi pada saat teman-teman membuat transibil prostesis dipakai oleh pasien, ternyata pasien merasa, oh kayaknya panjang sebelah nih. Nah, alat apa yang bisa kalian gunakan? PP block. Ya, oh ternyata bisa nggak ada kecenderungan prostesisnya, katakan sebelah kiri prostesis nih. Oh ternyata kalian buat terlalu tinggi. Nah, jadi pasien begini dong. Nah, kalian harus tahu kan selisihnya berapa. Gunakan PP block. Kalau di prostesisnya terlalu tinggi, PP block digunakan di sebelah mana? Sebelah kanan, namanya sound side. Kalau yang prostesisnya itu namanya amputee side. Ya, sisi diamputasi. Ini sisi yang sisanya, sisi yang sehat. Itu namanya sound side. Nah, taruh sound side-nya itu menggunakan PP block. Kalian taruh di telapak kakinya sampai berapa sih? Kalau sudah level, nah itu. Oh, ternyata selisihnya 2 cm. Berarti prostesisnya kalian pendekin sebanyak 2 cm. Nah, penting kan kira-kira PP block? Simple sih, tapi itu penting sekali di dunia ortosis prostesis. Ya, jadi kalian tidak kemana-mana harus mencari bahan, mencari penggaris, cukup PP block saja. Ya, oke, dipahami ya. Ada yang mau dikonfirmasi? Cukup dipahami? Oke, untuk sesi ini kita cukupkan. Kita kembali ke workshop setelah ini, ya, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.